Pak Aiman. Terima kasih Pak Dimas ya. Ya, makasih Pak Dimas. Pak Dimas, terima kasih. Nah, pastikan nanti sampai selesai supaya rekamannya nanti dikasih nih. Jawabannya barangkali tidak tertulis ya. Iya. Oke, Mana Pak sekarang Pak Iman? Aiman. Pak Aiman ini seorang siswa SMK, Woi, usahanya agensi untuk UMKM. Nah, ini masalahnya di penjualan, Pak Ian. Jadi masalah yang dihadapi yaitu mendapatkan kepercayaan klien baru. Nah, ini Pak Aiman, silakan barangkali bisa coba Pak bersuara. Iman. Pak Iman Pak Hafiz, Pak Iman beda. Beda, beda, beda. Mungkin saya aja yang mewakili Pak Iman, untuk Aiman Pak. Iya, iya, iya. Oh, sama Pak Apit. Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. Ya, Satu tim ini. Oh, satu tim. Silakan, Pak Apit. jadi saya pengen nanya nih Pak. Sebelumnya kan saya punya lagi bangun usaha untuk UMKM gitu kan, biar punya branding sendiri. Mm. Dan masalah yang saya hadapi adalah gimana sih cara mendapatkan kepercayaan klien baru saya, Oke. agar dia percaya untuk mengerjakan. Ntar dulu. Maksudnya mempercayakan proyeknya kepada saya, Pak. Oke, klien baru ya. Ya, Tadi kan ini ya, usahanya apa di jasa ya, iya, jasa layanan untuk UMKM. UMKM ya. Oke, branding dan lain sebagainya ya. Bikin website ya, branding, tuh, termasuk juga sosmednya, termasuk juga ini periklanan ya. Bagaimana, Sampai ke Pak? periklanan, sampai ke periklanan, Meta Ads misalkan atau Google Ads, Iya, ya. sampai ke sana ya. Oke. Oke, sorry, sorry. Oke, nah boleh. Pak Ian ini Nanya. bertanya di ini kan di bagian beliau usahanya di jasa ya tentang Mm. UMKM ya, membuat branding misalkan branding tentang UMKM, buat website, periklanan juga ya sampai medsos dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana katanya supaya UMKM-nya itu percaya begitu ya, mendapatkan apa Mm. percayaan gitu, khususnya bagi klien yang baru begitu. Oke. Nah, menurut Pak Hafiz nih, kenapa UKM nggak belum percaya sama Bapak? Mungkin karena ya usaha saya kan masih kecil juga gitu, Pak. Hmm. Ya, belum terlalu besar. Jadi menurut Oke. saya eh bisa jadi orang tersebut kurang percaya terhadap saya. Oke. Nah, eh pasarnya kalau masih kecil gini, menurut Bapak pasarnya itu siapa yang paling cocok? Coba, yang paling cocok menjadi pasar Bapak itu siapa? Menurut saya sih untuk UMKM yang masih kecil, Pak, seperti Hmm. pedagang online atau usaha-usaha yang masih kecil seperti itu, Pak. Mereka kan uangnya juga repot ya. Uangnya juga sedikit, untuk modal aja lagi susah. Sekarang tiba-tiba sama Bapak suruh bikin website, saya bantu ini, tapi harus pakai uang. Ya tambah repot juga ya. Berarti kan mereka lagi kesulitan modal, ditambah lagi Bapak meminta uang untuk membuat website atau membuat apa gitu ya. Nah, sehingga menurut saya yang awalnya mereka ragu, supaya tidak ragu, itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan supaya mereka nggak ragu sama Bapak? Padahal Bapak masih kecil. Nah, berita baiknya, kalau di dunia maya, ikan kecil sama ikan paus itu nggak terlalu kelihatan. Bisa perusahaan kecil seperti paus, bisa perusahaan besar kelihatan kecil. Dari mana taunya? Karena memang mereka lihatnya di website, mereka lihatnya di sosial media. Jadi menurut saya diawali dengan
Bapak membuat branding di sosial media yang kira-kira akan dibaca sama mereka. Ya, jadi ketika ngeklik misalnya dari mana, mereka misalnya harus mikir dulu, mereka taunya Bapak harus dari mana. Coba kalau saya tanya, Pak, mereka tahu Bapak dari mana tuh UKM tuh bagusnya? Saya ada buat akun sosial media juga sih Pak. Hmm. Seperti itu. Nah, sosial medianya bagaimana supaya engagement, supaya mereka itu aktif bisa masuk ke atau masuk ke sosial media Bapak, udah kebayang belum harus diapain? Mungkin untuk seperti itu, saya membuat konten Pak. Berarti kan harus membuat konten. Udah membuat konten, nanti mereka mulai mungkin tanya-tanya, kira-kira supaya tidak ragu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya mereka nggak ragu terhadap pelayanan Bapak? Mungkin saya akan menjelaskan keunggulan dari layanan saya seperti itu Pak. Hmm. Ya. Tapi kan kalau dari segi Bapak, orang ya itu mah namanya juga pedagang ya semua juga kecap mah nomor satu. Bapak udah punya testimoni belum orang-orang yang memang Bapak bikinin dan berhasil? Untuk saat ini sih lagi ada baru satu klien nih Pak. Hmm. Proyeknya baru tahap pengerjaan Pak. Gitu. Oke, jadi karena Ya. baru banget, menurut saya nggak punya testimoni, jadi langkah pertama adalah bagaimana Bapak menyusun portfolio. Jadi maksudnya gini, apakah Bapak gratisin dulu atau bayar belakangan atau mungkin Pak pokoknya gini, saya bikinin ini, nanti bagi hasil aja dari hasilnya. Ya pokoknya gitu, kalau bagi hasil kan nggak apa-apa, kalau nggak ada hasil saya rugi Pak. Nah tinggal Bapak kan punya klien banyak tuh. Klien banyak padahal mungkin bukan klien berbayar. Ya, klien yang mungkin bagi hasil kalau ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya nggak apa-apa. Cuma kalau memang betul Bapak punya pelayanan yang bagus dan ada hasilnya, orang kan jadi mau. Atau Bapak mungkin layanannya dimulai dulu yang kecil-kecil, yang tidak terlalu beresiko. Ternyata bagus, baru tawarin yang berbayar. Kan biasanya gitu. Pak kalau mau premium ini Pak. Sekarang ini gratisan Pak, dari saya boleh. Atau murah aja Pak, sekian. Karena murah mau. Nah tapi ini terbatas sekali Pak ini fitur-fiturnya. Kalau Bapak mau jualan bagus, nanti ini. Tapi ada biayanya ini Pak. Nah kalau dia udah mulai nempel ke Bapak, udah gitu, udah nempel itu berarti Bapak udah hubungannya baik. Dan ternyata kepercayaannya tumbuh, baru dia mau menjual yang lebih mahal, Bapak jual yang lebih mahal. Jadi menurut saya gimana caranya supaya mereka mau membeli, apakah gratis kek dulu, apakah murah banget kek, yang penting Bapak hubungannya dulu sama dia. Ketika udah connect, nah di situ Bapak bisa meningkatkan kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nggak bisa ya serta-merta orang percaya sama Bapak hanya dari tampilan sosial media aja. Ya, karena terlalu beresiko dan zaman sekarang banyak orang yang overclaim, yang bohong. Nih Pak, Bapak ini saya punya obat nih. Untuk misalnya untuk gigi yang goyang. Padahal saya kasih tahu ke dokter kalau gigi goyang mungkin jadi kembali normal nggak? Kayaknya enggak deh Pak. Kok ada obat ya? Pas saya beli obatnya disemprot-semprot, tetap aja goyang. Wah kurang ajar, bohong kan gitu ya. Akhirnya saya nggak beli lagi. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang memang overclaim. Jadi melebih-lebihkan kehebatan produk yang akhirnya orang tuh nggak percaya. Nah, supaya itu tidak terjadi, jadi Bapak yakinin, Bapak nggak punya resiko deh. Nggak ada resikonya Pak, udah saya bikinin. Tapi dengan layanan yang sangat terbatas. Tuh kan Pak bagus. Kalau hubungannya udah bagus, Bapak udah berhubungan, berkomunikasi terus-terusan, menjadi teman. Kayaknya orang baik nih, ini nih perusahaan bagus nih. Nah, orangnya berdedikasi nih. Ya udahlah, aku mau tawarin yang lebih mahal. Jadi menurut saya gitu Pak. Yang penting Bapak gimana caranya supaya berhubungan dengan calon konsumen Bapak. Supaya tidak rugi, Bapak harus petakan dulu sebetulnya konsumen yang paling ideal, yang memerlukan produk saya, dan kalau dia beli produk saya akan berhasil, itu siapa?
di bidang apa, di omset berapa itu perusahaan. Bapak cari. Nah, jadi ketemu nanti tuh, oh udah dipetakan nih konsumen ideal saya tuh ini. Dan saya yakin kalau mereka membeli produk saya, mereka akan meningkatkan penjualan. Nah, itu harus dicari dulu. Bapak gratisin dulu nggak apa-apa. Ya masih muda mah nggak apa-apa, memang harus mau begitu zaman sekarang. Kalau enggak mah kesulitan Pak. Memasarkan itu berat di awal-awal. Ya, tapi kalau udah banyak orang akan ngantri, ya, nah, gitu kan. Tapi itu perlu proses, Pak. Ini saya contohkan ya, contohkan. Eh, yang produk yang saya ceritain itu, ya bakery, itu akhirnya saya ngomong gini, Bu, Ibu kan dokter. Positioningnya adalah ini produk sehat yang dibikin oleh seorang dokter. Tahun pertama, tahun kedua, oke. Lama-lama jenuh juga orang hanya begitu. Kayaknya Pak Ian nggak cukup hanya ini, harus tambahin lagi. Apa yang bisa ditambahin? Tambahin bahwa kita itu senang berbagi. Jadi akhirnya pelayanan senang berbaginya mau ditambahin. Jadi tahun ini bahwa ini adalah sebuah bakery yang dibikin oleh seorang dokter karena ini produknya sehat dengan kalori sekian, karbo sekian dan seterusnya, itu kayaknya udah jenuh. Kita harus tingkatin lagi bahwa ini perusahaan yang senang berbagi. Maka ketika datang, Ibu kebetulan nih ada hadiah dari kami. Terus hubungannya jadi tambah baik. Kalau kita dipetakan sebetulnya, produk mana cocok untuk orang diet, produk mana cocok bagi orang yang bermasalah dengan kesehatan, produk mana cocok orang yang untuk olahraga meningkatkan vitalitas, itu udah ada produk-produknya dan kita petakan. Ketika yang datang ini tawarin ini, upsellingnya ini, tawarin produk ini, upsellingnya ini, itu yang upselling yang orang mau diet, beli produk ini, Ibu kalau mau cocok ini loh tambahannya, ya produk diet juga karena kita tahu yang datang itu yang ingin diet. Jadi memang sampai dibagi, dipetakan konsumennya itu siapa. Nah kalau Bapak belum bisa memetakan konsumen idealnya, itu repot. Jadi langkah pertama menurut saya, konsumen ideal Bapak itu siapa, kenapa mereka harus beli produk saya bukan yang lain. Kalau di awal-awal karena murah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti ke depan, kalau main di murah kan nggak ada untungnya Bapak. Nanti naikin itu harga, tapi pelayanan ditingkatkan. Jadi awal-awal mah Pak berdarah-darah menurut saya masih muda, ya udah nggak apa-apalah. Pokoknya murah asal jalan aja gitu, asal dapat konsumen. Dapat konsumen aja udah untung Pak, digratisin aja susah kadang-kadang orang. Ya, jadi menurut saya gitu Pak, harus mau berdarah-darah dulu di awal. Ya, lalu pikirkan keunggulan produk Bapak dibanding produk pesaing itu apa. Ya, jadi langkah pertama, konsumen yang Bapak bidik siapa, di mana konsumen itu kayaknya kalau beli produk saya itu akan benar-benar mendapatkan manfaat. Itu. Udah gitu kira-kira problem mereka apa? Nah, apakah benar enggak kita punya solusi yang tepat? Kalau kita bilang, oke, aku punya solusi untuk masalah UKM yang ini. Jangan-jangan nanti produknya apa? Aku mau fokusnya di UKM makanan misalnya. Atau di UKM apalah gitu. Jadi Bapak lebih spesifik lebih bagus. Karena kalau terlalu general, terlalu umum, nanti kadang-kadang bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang udah gede. Biasanya kalau perusahaan kecil itu adalah, kalau diambil oleh perusahaan besar itu terlalu kecil. Maka cari pasar yang tidak diambil oleh perusahaan besar. Nah ini nih kayaknya nih, ini kelewat sama mereka, aku masuk di situ. Nah gitu. Jadi memang ya harus cari pertandingan di mana Bapak bisa jadi pemenang. Carilah arena di mana Bapak bisa menang. Nah itu. Jadi yang pertama ya namanya niche market ya. Jadi mungkin bukan niche aja, super niche. Cari itu super niche-nya. Bapak ketemu nggak kira-kira kalau saya tanya, Pak, pasar yang paling ideal itu sebetulnya apa? Coba Bapak tanya, saya tanya, Bapak jawab apa? Pasar yang paling ideal buat Bapak? Pasar yang paling ideal menurut saya itu untuk pedagang makanan Pak. Cuman yang sudah lumayan berkembang gitu. Nah, jadi gitu, pedagang makanan yang kira-kira omset per bulan atau per tahunnya berapa itu pas harus dipetakan gitu, Pak.
Kalau Bapak udah bisa, karena kalau yang terlalu kecil nggak punya duit. Kalau yang besar kayaknya nggak percaya atau udah ngambil di perusahaan orang. Nah, jadi ada pedagang makanan yang omsetnya di atas 200 juta misalnya per bulan. Ya mungkin gitu Pak. Nah, Bapak cari itu. Lalu Bapak bikin layanan yang kira-kira sangat ideal buat mereka yang susah dikejar orang-orang lain kalau bisa. Keunikan, cari keunikannya. Sehingga kalau ditanya, kenapa saya harus memilih produk Bapak bukan yang lain kompetitor? Oh iya, saya punya ini Pak, yang lain nggak punya ini. Gitu. Ya, jadi memang berat lah Pak. Berbisnis itu memang kalau mau maju berat. Makanya mau nggak mau nanti Bapak harus mulai customernya siapa, keunikan saya apa, cara jualannya harus seperti apa, saya nge-brandingnya harus seperti apa, melayaninya harus seperti apa, harganya harus seperti apa. Nah, itu nanti mungkin bisa dipelajari itu Pak, ya. Kalau kita punya program namanya mini MBA ya, nah itu belajarnya ke situ. Jadi belajarnya ya yang agak-agak strategis gitu, sehingga Bapak bukan jadi penjual, nantinya jadi pebisnis beneran. Nanti suatu saat Bapak mungkin punya bisnis itu bisa merekrut mungkin tenaga-tenaga ahli dalam bidang pembuatan web dan seterusnya. Ya, bukan Bapaknya sendiri, nanti mungkin punya usaha yang gede. Nanti mungkin mulai dari di mana dulu, kota mana, lalu mungkin lama-lama bisa seluruh Indonesia misalnya gitu. Nah itu, jadi mimpinya harus besar ya, bahwa memang ya kalau masih muda ya harus bermimpi besar. Think big, start small. Wah, move fast, kira-kira gitu ya. Kita Mantap. harus berpikir besar, mau mulai kecil dan harus mau bergerak cepat. Karena perubahan begitu cepat ya. Nanti ya eranya akan berubah. Elon Musk bahkan mengatakan tahun berapa itu nggak ada orang yang bisa kerja, sekarang udah semuanya digantikan AI. You don't have to Hmm. work. Ya nggak ada pekerjaan tuh, semuanya udah tergantikan sama robot. Tahun berapa? Tahun 30 atau tahun berapa? Sebentar lagi. Kendeng tuh kalau udah gitu ya, ngeri-ngeri. Ya Keren ya. ngeri-ngeri. Keren, Oke, keren. udah ya. Siap. Thank you Wah, Pak Hafiz. Kang Hafiz ya. Pak Hafiz ya, ini tinggal dipraktekkan saja, luar biasa ini. Oke, Mantap. cukup Pak Hafiz ya. Cukup Siap. Pak, terima kasih atas jawaban dan masukan. Tadi ada rekomendasi dari Pak Yan. Nah, ini bagusnya Pak Hafiz ini ikut mini MBA ya, mini MBA Wah, itu ya keren nanti di tuh. program Ya. kita. Nah, nanti di akhir saya sampaikan program-program apa saja ya. Tunggu stay terus sampai akhir ya. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Nah, ini